Forever freely forgiven. Amin. Give him praise. Kita percaya sekali diampuni, selama-lamanya diampuni. Amin. Not by our righteousness, but by His righteousness. Amin. Yeah. Freely forgiven. For you so love the word God. Alright, sama-sama. God so loved the world, He gave His only Son,
oceans of His heart, full of love and grace for us. Freely forgiven we are, loved by the Savior we are, children of God, called to shout His name. Freely forgiven we are, for our favor we are, children of God, called to shout His name. For Him our power, are the oceans of His heart, full of love and grace for us. How deep, how wide, how deep, how wide are the oceans of His heart, full of love and grace for us. Thank you, Jesus. Your heart is full of grace and love. Thank you, Jesus. I want to worship you, Lord, because you are so lovely. Siapa yang percaya Allah Bapa ada kepada ini? He died for you and me once and for all. Dia mati untuk saudara-saudara semua, sekali untuk selama-lamanya. Dia bangkit kembali, membawa kemenangan itu. As He is, so are we in this world. Amen. As He is, so are we in this world. You are forever righteous. Your grace has found us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, here I am, Lord. Oh,
love of world is mine. Since you laid down your life, the greatest sacrifice. Sing majesty, majesty, your grace has found me just as I am. Thank you, Jesus. Empty-handed, but alive in your hand. Singing majesty, oh Lord, majesty, forever, forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Thank you, Jesus, for you are majestic, you are majesty, singing majesty, oh Lord, worship Him, just worship Him, church. Your grace has found me just as I am. Come to Him as who you are, and the battle alive in your hand. Oh, sing majesty. Oh, majesty. Forever changed by your love, by your beautiful love, in the presence of your majesty. Sing majesty. Sing it, church, sing it out. Majesty. Your grace has found me just as I am. He's embracing you with His love. Empty-handed but alive. Kau menyentuh kami satu persatu Tuhan. Singing majesty, oh, majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Once again, sing it. Oh, sing majesty. Sing it, church. Sing it out loud. Majesty. You are so beautiful. Your grace has found me just as I am. Oh, empty-handed but alive in your hands. Singing majesty. Majesty. Touch us, Lord, with your love. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Let this love touch you. Sing it, majesty. Woo! Thank you, Lord. Majesty. Your grace has found me just as I am. What a beautiful God we have. Love in your hand. Sing it, church. Sing it. Majesty. Lord, I said it. Majesty.
majesty, sweet majesty, majesty, your grace has found me just as I am. What a beautiful God you are. Empty-handed, but alive in your hand. He's touching you right now. Sing it. Majesty, oh, Majesty. forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Thank you, Jesus. Yes, betapa besar ya Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang, Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Bapa. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, angkat suaramu, sembah Dia. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Thank you Jesus. Pengampunan yang Kau beri, memulihkanku. Thank you Jesus. Worship you, worship you, worship you, Jesus, Jesus. Mari sembah Dia, oh Lord. Thank you for your love, thank you for your grace. What a beautiful God you are, oh Lord, oh Lord. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau indah Tuhan. Kau terima kami apa adanya. Kau mengasihi kami, Kaulah jawaban, Kaulah jawaban. Muji namamu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia. Nikmati hadiratnya, nikmati sentuhannya. Oh Lord,
la la la. Rasakan hadiratnya, rasakan jamahannya. Thank you Jesus. Kau Allah yang hidup. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh Abba Daddy, we can call you Abba Daddy. Oh Jesus, you cried up, it is finished, Lord. 2,000 years ago, you cried out, it is finished, Lord. Thank you, Jesus. We believe your perfect works, Lord. Kami percaya Tuhan karyamu yang sempurna ya Bapa. Tidak ada penghukuman lagi bagi kami ya Tuhan. We are forever forgiven. Kami diampuni sekali untuk selama-lamanya ya Bapa. We are reminded ya Tuhan, kami diingatkan status kami ya Bapa. We are your beloved children. Saudara-saudara, kita adalah anak-anak yang dikasihi. Kita bukan budak lagi, kita bukan orang biasa-biasa lagi. Kita semua tanpa terkecuali, mau seberapa buruk perbuatan kita, dia bilang, aku terima engkau apa adanya. Thank you Jesus for your beautiful grace. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Saudara, selagi kita bersama-sama kita mengambil perjamuan kudus, somehow pagi tadi Tuhan juga ingatkan juga mengenai pada saat kita mengambil Holy Communion, pada saat kita mengambil perjamuan kudus ini kita mengingat, we remember. Mengingat apa sih? Mengingat pengorbanannya di atas kayu salib, tubuh dan darahnya. Tubuh yaitu bilur-bilurnya untuk kesembuhan kita, untuk kesehatan kita, dan darahnya untuk pengampunan dosa kita. Dan kita diajarkan juga beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mendengar tentang diingat, tapi juga kita diingatkan juga mengenai pemisahan antara dua elemen ini, yaitu tubuh dan darah. Tetapi bukan berarti terpisah, bukan berarti tidak connected. Karena satu dengan yang lain itu sangat terhubung. Kadang-kadang kita merasa bahwa kalau kita sakit, ini juga kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini ada sesuatu yang salah dengan kita. Something yang mungkin kita lakukan, kita mungkin makan nggak benar, kita mungkin kurang istirahat. Yes, there has some connection. Tapi lebih dalam lagi daripada itu, kita ini lupa bahwa Tuhan telah membayar segala sakit penyakit kita di atas kayu salib. Lepas daripada apa yang kita perbuat, lepas daripada segala konsekuensinya, ketahuilah saudara, bahkan sakit penyakit yang mungkin engkau secara sengaja maupun tidak sengaja, engkau sendiri yang menyebabkan sakit penyakit itu, Tuhan juga bayar. Remember, even if you make mistakes, He already paid for your mistakes. Dia telah membayarnya 2000 tahun yang lalu. Dia telah melihat segala dosa-dosamu. Sebab itu the forgiveness of sin, darah ini penting untuk kita ambil bersama-sama, supaya kita diingatkan sekali lagi bahwa Dia telah mengampuni kita. Why? So that you will not condemn yourself. Supaya engkau tidak menyalahkan dirimu sendiri. Guilt is the root. Itu adalah akar daripada all. Because kadang-kadang kita punya symptoms segala macam, itu berasal daripada guilt kita. We feel very condemned.
We condemn bukan, mungkin kita pertama-tama kita menyalahkan orang lain, tetapi lebih daripada semuanya kita menyalahkan diri kita sendiri. We cannot forgive ourselves of what we've done. Sedikit lagi, saya pernah dapat kesaksian, ada salah satu orang yang kami berdua layani. Dia mau cek ada benjolan di dekat tubuhnya itu, dan dia cek, dia itu takut sekali bahwa ini karena mungkin ada tumor atau ada apa. Dia sangat ketakutan dan dia bilang, ya karena yang lalu saya hidupnya nggak benar, saya banyak merokok, saya banyak minum alkohol, saya do drugs. Tapi setelah I discern there's a deeper guilt, ada satu rasa condemn yang lebih dalam. Ternyata ini seorang wanita, dia dulunya pernah abort the baby. Dan itu dia merasa sangat guilt. Dan dia merasa dia tidak bisa melepaskan guilt itu. Malam itu dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia dilepaskan dari condemnation-nya. Dan dia cek. Itu ternyata benjolan tidak ada apa-apanya sama sekali. Non-malignant, bahkan setelah itu dia melihat benjolannya itu tambah lama tambah kempes dan hilang sama sekali. Amin. Saudara, remember, He has already paid for your sins. Dia membayar untuk semua dosa-dosamu, baik yang engkau lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Semua kita lakukan sebenarnya juga kita ini sengaja lakukan, cuman kita nggak sadar aja. Amin. So, mari kita ambil bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu ya Tuhan. Kami tahu Engkau telah membayar dengan tubuhmu sendiri. Engkau dipecah-pecahkan bagi kami semua. Yes, you died. Giving up yourself. Tubuhmu sendiri. Bukan tubuh malaikat, bukan tubuh orang lain. Your own body was given for us. Waktu kita mengambil tubuh ini, kami mengaku bahwa kami telah menerima our body has been crucified even on the cross together with His body. Our sins, our segala sakit penyakit kita telah disalibkan di atas kayu salib itu. No more condemnation for you, no more condemnation for me. In the name of Jesus, mari kita terima bersama-sama. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu Tuhan. Kau membayar segala kesalahan kami. Paid. No, not paid. Overpaid our sins. Dia membayar lebih. Telah lunas dibayar. Tidak ada satu dosa pun yang tersisa. Yang mungkin kau pikirkan. In your past, in your future, everything has been paid in full. Saudara-saudara, mari kita ingatkan diri kita sendiri masing-masing. Your sins are forgiven. In the name of Jesus, mari kita terima darah ini. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
receive His forgiveness. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, we receive your forgiveness. We receive your forgiveness. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan, we want to give. It's our joy to give. Karena apa? Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Kau telah memberikan segala pengampunan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. All our sins are forgiven. And now we give thanks to you. We give thanks to you. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara, setiap pemberian-Mu, every seed that you give are blessed, are sanctified in Jesus mighty name. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, and you can give. Selamat memberi. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Ini bercerita tentang seorang cowok yang menunggu-nunggu ceweknya pulang. And this man is famous because he cannot be moved. Dan aku percaya Yesus, he is the man that cannot be moved. Amin. Mau sampai seberapa jauh pun kalian pergi, dia tetap akan balik. Mau seberapa jauh saudara pergi, dia tetap menunggu saudara untuk pulang. Amin. Kita nyanyi sama-sama ya. Going back to the corner where I first saw you coming. Can't make my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my hand saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some trying to hand me money, they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, what else can I do? How can I move on when I'm still in love with you? Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you'll come back to the place that we meet, and you see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving. Policeman says, son, you can't stay here. I said, someone I'm waiting for. If it's a day, a month, a year, gotta stand my ground, even if it rains or snows. If she changes her mind, this is the first place she will go. I'm not moving, I'm not moving. Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you'll come back here to the place that we meet, and you see me waiting for you on the corner of the street. I'm not moving, I'm not moving, I'm not moving, I'm not moving. People talk about the guy that's waiting on the go. There are no holes in his shoes, but a big hole in his world. Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. Maybe you won't mean to, but you see me on the news, and you come running to the corner, cause you know it's just for you. I'm the man who can be moved.
I'm the man who can be moved, 'cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you come back here to the place that we meet, and you see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving, I'm not moving, I'm not moving, going back to the corner where I first saw you. Gonna come in my sleeping bag, I'm not gonna move. Thank you, God bless. Wow, I'm blessed. Thank you, Fedri. Good morning, church. Hi, beloved. Ya. Selamat pagi, saya mau menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kami mengundang saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di sini, bersama-sama kami di keluarga God's Beloved Church. Kita bukan lagi hamba seperti yang Fedri bilang, kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Dia. Kita ada ibadah setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini. Terus kami juga membuka ministry opportunity. Kami percaya buat saudara-saudari yang sudah lama diberkati di tempat ini, mendengar terus kebaikan Tuhan dalam hidup kita, pasti dari kita ingin membagikan hidup kita buat melayani saudara-saudara kita. Kami menyediakan saluran untuk saudara-saudari melayani di tempat ini, multimedia, asyir, musik, dan Sunday School. Lalu semua ibadah kita, sermon kita bisa saudara dapatkan di CD, bisa juga di iPod, iTunes. Kalau ada yang pengen tahu lebih banyak, saudara bisa bertanya kepada saudara Stephen di belakang sana, bagaimana cara mendapatkannya. Semua khotbah kita juga bisa dipesan berupa DVD atau CD. Oke? Terus kami juga ada bookstore di belakang, God's Beloved Bookstore. Oh iya, saya lupa bawa bukunya. Kita sudah restock lagi buku Unmerited Favor yang bahasa Indonesia. Ada di belakang, juga Destined to Reign yang bahasa Indonesia dan Daily Devotionalnya. Ya, banyak sekali makanan-makanan buat saudara-saudari yang lapar, yang buat beberapa orang sangat kurang hanya dengar firman Tuhan di hari Minggu tok. Ya, saudara, untuk itu kami menyediakan berbagai sarana untuk saudara dipuaskan, terus merasakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Lalu yang kelima ada Activist Equipping Day at Hong Kong Cafe Sarina jam 1 sampai jam 5 sore nanti. Semua aktivis, semua pengerja sangat diharapkan, sangat dianjurkan untuk mengikuti acara ini, dan kita akan dilayani oleh saudara Andre yang jauh-jauh dari Batam untuk melayani kita. Thank you, bro. Tuhan memberkati. Ya, saya percaya kita akan sangat diberkati karena kita akan diperlengkapi dalam melayani Tuhan. Ya. Lalu yang keenam, kabar gembira, Jesus Study minggu depan nanti biasanya kita adakan di hari Kamis, tapi kita tiadakan, tapi dipindahkan ke hari Jumat dan hari Sabtu, dan kita dilayani oleh Pastor Joshua Lee dari Singapura. Ya, acaranya sama di tempat ini jam 7 malam. Makanan disediakan dari jam 6. Harap datang lebih cepat. Ini juga terbuka untuk umum. Saudara bisa ajak siapapun, teman-teman yang ingin mendengar kabar baik. Ya, saudara, ini kesempatan yang sangat baik. Ya, jangan lupa ya saudara, tanggal 28 Februari nanti, hari Jumat dan hari Sabtu di tempat ini jam 7 malam, makanan disediakan. Oke, terus setelah ibadah kita jangan langsung pulang, kita ada fellowship, kita membangun, menjalin hubungan dengan saudara-saudara kita, tahu lebih banyak tentang kalian, tentang kami juga. Oke saudara, kita udah gak sabar lagi dengar firman Tuhan, karena dari semua inti kita ibadah datang hari Minggu untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita sambut Pastor Rita. Shalom. Haleluya. Shalom semuanya, GBC Jakarta. Saya terima kasih hari ini masih diundang ke gereja GBC untuk sharing, untuk khotbah. Selama ini saya belum di ban gitu ya, belum dilarang. And I'm blessed to see you all. Amen. Semuanya diberkati hari ini.
just with the praise and worship, kita tahu waktu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan luar biasa, amin. Saya tadi excited sekali, hari ini ada Activist Equipping Day, gitu ya. Jadi semua yang bisa ada di dalam gereja ini dan melayani, kita mau undang untuk pertama makan-makan. Nah, habis makan-makan, kita kasih makan lagi. Amin. Diberikan firman Tuhan, diberikan satu training. Sebagaimana biasanya kita bisa melayani dengan, dengan hati yang on fire for Christ. Amen. Supaya kita bisa semakin hari semakin jatuh cinta sama Tuhan. Wah, gereja GBC ini luar biasa. GBC benar-benar menjadi tempat, menjadi rumah buat saya. Amin. Kalian kalau saya ngomong gitu mungkin kelihatannya ketawa, lucu. Tapi this is really home. Ini rumah. Saudara-saudara, kalian perlu rumah. Untuk kita bisa bersekutu. Bisa kalau lagi ada masalah bisa share. Amin. Amin. Di mana kita bisa mendapatkan firman Tuhan. Tadi dibilang sama leader kita, Gard. Bilang katanya kalau kita itu banyak yang kita kurang makan kalau cuma hari Minggu. Ada di sini yang makan seminggu sekali? Nggak ada ya? Kok bisa nggak ada? Nggak ada ya? Tapi kalau secara firman kadang-kadang ada. Bukan di GBC. Di gereja lain. Di gereja sini semuanya makan. Amin. Saya percaya kita makan setiap hari. Bahkan sehari ada yang 3. Saya tahu Roy bisa 4-5 kali. Haleluya. Nggak apa-apa gitu. No offense gitu. No condemnation. Jadi kalau makan aja kita suka makan, berarti secara spiritual kita mesti juga suka makan, teman-teman. Katakan amin. Bisa bilang ke kiri ke kanan, saya suka makan. Tapi bukan hanya makan secara jasmani, tapi juga secara rohani, amin. Waktu kita makan, aduh kalau dipikir-pikir ya, namanya resources untuk makan itu banyak banget. Mau di sini buku, kalau demen baca buku bisa beli di sini. Kalau nggak mau juga beli ya, pinjem sama temen gitu ya. Kalau nggak mau juga pergi ke YouTube, itu banyak banget. Mau di YouTube nggak ada, aduh nggak punya wifi, datang ke rumah saya deh. Saya pinjemin wifi. Atau ke rumah Fedri, datang ke Haifa, ada wifi-nya. Bisa denger, bisa sambil download sambil dengerin rambutnya di salon gitu ya. Dipijitin sampai tidur ngiler sambil dengerin khotbah juga. It's many ways, begitu banyak cara untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adalah satu hari ini, hari Minggu, kita diingatkan. Seringkali daripada kita itu suka lupa. Amin. Makanya bersyukur kalau kita bisa ada orang yang mengingatkan. Amin. Nah, hari ini saya mau sharing gitu ya. Tapi saya mau ngomong dulu tentang gereja kita gitu, tentang tadi. Bisa diiniin? Nah, God's Beloved Church GBC adalah rumah. Oh, ini di hari ini kita mengingat lagi, ini adalah rumah di mana anak-anak Allah, bukannya hamba-hamba Allah. Saya bukan hamba Allah. Kalian juga bukan hamba Allah. Kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Katakan amin. Mengalami apa aja? Kasih pertama. Kedua apa? Kemerdekaan. Freedom. Kalian di sini bukan semakin hari semakin terbelenggu. Semakin hari mukanya tambah panjang. No, kalian akan semakin muda. Kalian akan semakin sehat. Amin. Kalian akan semakin cantik dan ganteng. Dan kalian akan, yang tadinya nggak punya temen, maksudnya masih single, jadi double. Jadi dari double jadi triple. 4 apa tuh 4? Menjadi 4. Amin. Karena bermultiplikasi. Amin. Ada kehidupan. Mengalami kasih, kemerdekaan, dan damai sejahtera. Peace. Peace yang di sini tuh bukan peace macam-macam, cuma peace-peacean doang gitu. Hey, peace man gitu. Bukan. Bukan cuma peace yang asal-asalan. Tapi di sini peace-nya itu is the shalom of God. The peace of God. Jesus himself, Tuhan sendiri akan memberikan, dia punya damai sejahtera kepada kalian. Jadi, kalau damai sejahtera Tuhan Yesus diberikan kepada kita, waktu ada badai, ada badai di kiri dan di kanan, di depan dan di belakang, kita tetap apa? Damai. Hatinya tetap cool. Amin. Sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Satu keluarga is a one family. Family itu bisa ada kadang-kadang. Kita di family aja bisa berantem. Betul? It's okay. Nggak ada yang pernah expect di dalam rumah itu sepi. Kalian pernah datang ke rumah saya nggak?
Saya nggak ngundang sih. Ntar kalau semuanya datang ke rumah saya gawat juga. Di rumah saya ada 5 anak. Anak saya 3. Anak saya 3, tapi ada 2 lagi. Kita ada Kayla, ada Keisha, gitu ya. Saya punya nih luar biasa anggota keluarga tambahan, yaitu Dede, gitu ya. Dia sama anak jadi 5. So waktu datang ngumpul, you have to expect full house. Oke? Full house itu artinya apa? Rame. Jadi kalau kalian datang ke GBC, kalau diem-diem aja, no life. Tapi di GBC ini kadang-kadang ada yang ada maksudnya ada life, ada kehidupan. Amin. Ada tawa, ada nangis juga ada, namanya anak, ya kan? Namanya anak, ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang teriak-teriak, ada yang beda-beda. So this is a family. Jadi saya mau introduce about God's beloved church. You know, God's beloved church dilahirkan oleh Tuhan sendiri melalui rohnya dari beberapa teman-teman kita yang punya hati. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus begitu dahsyat. Dia sayang banget sama Jakarta. There is no way semua misalnya gitu di tempat lain ada gitu gereja-gereja yang benar-benar Jesus Center Church, di mana gereja itu memusatkan Yesus dalam segala Yesus itu menjadi pusat dalam segala hal di dalam gereja itu. Biar di Jakarta itu juga ada. Amin. GBC itu terjadi bukan karena siapa-siapa. Kita di sini pelayanan bukan karena siapa-siapa. Kalian pelayanan, kalian tahu pelayanan saya karena Tuhan taruh. The burden, ya kalau ada kita bukan burdennya secara beban berat gitu, bukan. Tapi kalau ada satu kerinduan, kehausan untuk melakukan sesuatu di dalam gereja, kalian harus tahu it's the grace of God. Itu diberikan oleh Tuhan dan kalian pakai, you are moved with the grace of God itu. Kalian melakukan sesuatu di dalam gereja ini untuk misalnya usher, misalnya di dalam PW team, misalnya di mana lagi, bahkan untuk smile aja, you know, ya untuk ketawa aja gitu, it's a ministry. For some people it's so hard to smile. Kalau saya ketawa terus gitu, ada orang susah banget ketawa. But it's okay. I mean it's a grace. It's grace. Kalian bersyukur. Nah waktu kita melakukan dan memakai grace itu, Tuhan reward that. Amen. Tuhan berikan reward. Tambahan. Maksudnya it's a gift. Ditambah-tambahkan lagi. Bukan hanya kalian bisa melayani, tapi kalian melayani dengan sukacita. Wow. Kita melayani ya, bukan karena disuruh, tapi karena itu sesuatu yang luar biasa loh teman-teman. Kita melayani gereja Tuhan, rumah Tuhan, dengan penuh sukacita, excited, bukan lagi sebagai satu beban. Jadi waktu kalian misalnya ada satu, siapa yang bilang kalau di dalam pelayanan gak ada challenges? Kasihan kalian, baru tahu apa? Soalnya orang ada loh yang punya pemikiran seperti itu. Kalau misalnya saya pelayanan, gak ada masalah. Semua itu ombak tunduk pada saya. Gak ada itu, gak ada ceritanya di Alkitab. So challenges, semakin kita justru semakin radikal di dalam Kristus. Semakin radikal di dalam kasih karunia, pelayanan kasih karunia ini. Kalian akan mengalami, melihat begitu banyak orang-orang ataupun masalah-masalah, tantangan-tantangan yang akan datang dalam kehidupan kalian. Dan you know what? Jangan berhenti. Karena itu adalah makanan kita. Semakin ada masalah, kita semakin makan masalah itu. Karena Tuhan Yesus yang makan, yang membuat kita sanggup untuk menghadapi to face all the mountains. Amin. Ada masalah, ada gunung. Gunung masalah apa sih? Kalau kemarin saya dengar dari sharingnya Pak Arif, kalau misalnya cuma putus cinta, masa kita mesti bengong seharian gitu, hang gitu ya? No. Kalian putus cinta, ya? Yang putus cinta ada di sini, jangan angkat tangan. Yang putus cinta nih, saya bilangin ya, putus cinta itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan cinta, the better one. That's his or her loss. Ngerti gak sih? Oh amin, cewek-cewek nih yang single saya mesti ajarin dulu nih. Aduh, put yourself in a position, kita taruh posisi cewek-cewek ini, yang wanita-wanita, kita taruh posisinya kita di mana? I am very valuable. Bukan cuma cewek, tapi karena saya berhubung cewek, saya ngomongnya dari sisi wanita. Tapi kalian harus tahu, I am valuable. You want me? You get me lah. Maksudnya, kamu mau ya kamu. Ayo coba.
nggak ada yang harus kita lakukan lebih. Tapi kita nggak pernah jangan mau mengkompromikan, yaitu what Jesus in your life. Amen. Jesus is above everything. Yesus bukannya, oh ya nanti kalau udah married saya taruh Yesus di tengah-tengah dalam kehidupan saya punya keluarga. No, sejak dari pertama. Nih ya, saya mau cerita salah satu kesaksian saya. Waktu yang saya dulu, waktu habis bertobat, yang saya pernah cerita beberapa kali. Saya itu nggak peduli, saya lagi nggak mau cari pacar, saudara-saudara. Oke, because at that moment I was broken hearted like the song, broken hearted, gitu ya. Broken hearted, siapa yang mau? Males banget. Ntar laki-laki ntar dulu deh, gitu ya. Men, tunggu please, line up, line up. Ini kok jadi wild gini sih saya, maaf ya. Nah, terus kalian tau nggak? Saya tuh lagi nggak mikirin pacar. Tapi orang-orang yang nggak mikirin ya, yang nggak targetin apa-apa dalam hidupnya ya, tahu nggak? Waktu kita fokus ke Tuhan, wow, itu benar-benar you will get the best. Kalian bisa tanya, bisa cek kok sama Ko Yudi. Biar saya kelihatannya agresif gitu ya. Semua pasti nanya, Cilita atau Ko Yudi yang nembak gitu. Emang penting buat lo? Masalah buat lo? Kalau Soima ngomong masalah buat lo gitu ya. Gak ada masalah, mau siapapun yang mau nembak yang penting gue dapet gitu ya. Ini jauh banget loh sama yang saya mau khotbah hari ini. Tapi saya mau ngomong bahwa benar-benar ini mengalir. Karena kalau yang cewek-cewek saya mau kasih tahu bahwa nggak cewek aja, nggak cowok juga, dua-duanya, cewek dan cowok single. You put yourself here. This is Jesus in my life. You like me because there is Jesus in me. You know that's why I'm so attractive. Without Jesus I'm not attractive. Tanpa Tuhan mungkin saya kurang menarik gitu ya. Saya kurang ini dan itu. Tapi kalau dengan Yesus itu, somehow, walaupun saya banyak kekurangannya ABCD, tapi kalian bisa suka aja gitu. Kenapa? Karena ada Yesus. Jesus is our intercessor. Do you know Jesus is intercessor? Intercessor is to make all you miss itu supaya make a hit. Supaya apapun yang kita kurang, Tuhan ada di situ. Tuhan bisa melengkapkan apa yang kurang. Kalian kalau just kita dengerin aja itu ya luar biasa loh. Kita jadi ibu rumah tangga, mau jadi businessman, businesswoman, career woman, career man gitu ya. Kalian mau kerja dimanapun, kalian mau jadi sekolah, misal sekolah lagi kuliah apapun. Dalam segala posisi kalian, kalau Yesus is Jesus your intercessor, apapun yang kalian kurang, Tuhan lengkapkan. Luar biasa. Tuhan aku kurang wisdom Tuhan. Tuhan akan berikan. Tuhan aku kurang uang. Tuhan akan berikan. The blessings. Today, kita akan mau melihat dari sisi firman Tuhan. Bagaimana kita ini supaya GBC ini bukan cuma segini-gini aja. Saya bukan ngomong secara ini ya. Tapi the power. Ada satu kuasa mengalir dari gereja Tuhan. Karena nggak main-main saudara-saudara. Kita di sini bukannya, oh ya asal buka gereja gitu ya. Oh ya biar ngumpul-ngumpul hari Minggu supaya pada kagak pergi ke mall nggak ada kerjaan. No, here is your home. This is where your spiritual growth. Di mana kamu punya spiritual, rohani. Manusia rohani kita bertumbuh. Kita nggak usah kita selalu mikirin atau nggak? Jasmani aja kita pikirin, ya kan? Mental juga kita pikirin dong. Ya dong, supaya jiwa kita juga sehat-sehat. Tapi more than that, your spiritual. Rohani kita tuh supaya kita tuh makan firman Tuhan. Kalau kalian makan aja, kita kadang-kadang makannya kita pilih-pilih. Rohani apa lagi? Apa yang kalian masukkan? Garbage in, garbage out. Kalian gak usah pusingin. Aduh kenapa ya ini outnya kok kayak begini? Sampah semua. Misalnya gitu ya. Karena kita cuma mungkin masukinnya salah. Don't feel condemned. Please, di dalam GBC ini ada satu, yaitu ada satu law. There's one law. Wah, do not feel condemned. Tapi kalau saya bikin law, jadi ntar jadi kepengen kan, ya kan? Jadi ada kuasa kan, kayaknya gitu. Jadi jangan, terserah lah kalian mau feel condemned atau enggak terserah. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kalian feel condemned, oh man, you feel condemned, kalian akan mengalami kehidupan yang akan mengalami banyak evil days. Kenapa kok kayaknya hidup kita kayak capek, berat gitu. Kalian mau melihat good days in your life? Amin. Good days, evil day only one.
cuma singular, tapi good days. Amin. Good days. Kita mulai kita punya sermon ya, saya punya sermon ya. Tapi saya diberkati banget gitu ya. Saya for your information, kita punya khotbah, seringkali kita banyak banget di-inspire dari ministry Pastor Joseph Prince. Saya nggak malu-malu untuk ngomong Pastor Joseph Prince adalah kita punya mentor secara spiritually, walaupun mungkin dia nggak tahu. It's okay. Siapa tahu mungkin nanti Pastor Joseph Prince mendengarkan saya punya khotbah gitu ya. Anyway, it doesn't matter who. Tapi saya begitu luar biasa diberkati, and I know that saya tahu banyak banget teman-teman kita diberkati, dan saya mau encourage. Justru saya mau encourage. Men, kita ini kalau dalam mencari seek the Lord gitu ya, jangan setengah-setengah teman-teman. Amin. Kalian dengarkan firman Tuhan. Saya kadang-kadang suka bingung juga kalau ada orang yang misalnya, saya nggak against orang misalnya dengerin firman sambil ngapain. Saya dulu sering banget loh. Saya ini very multifunction person. Jadi kalau saya melakukan ya, nih ya bisa bayangin ya, sambil dengerin firman, sambil make up, gitu, sambil apalagi gitu. Jadi 3 hal yang berturut-turut bisa satu waktu gitu. Tapi you know what? Saya belakangan ini kayaknya suka nggak works gitu ya, nggak bisa berfungsi banget gitu, nggak bisa jalan banget. Karena kenapa? Seringkali saya suka stop pause karena begitu rich. Kalian tahu firman Tuhan itu begitu kaya. Dari harus ada. Bukannya harus ya, tapi ya kalau saya bilang harusnya jadi kayak keharusan. Tapi begitu importannya, pentingnya kalian mendengarkan firman Tuhan sambil duduk. Duduk in a sense, bukan cuma duduk doang. Karena kita bisa duduk sambil melakukan banyak hal. Tapi duduk rest and sitting your, mendudukkan dan mengistirahatkan kita punya pikiran. Good ya. Kita harus banyak mau pause. Dalam kehidupan kita jangan apa-apa mau cepet. Kalau dalam kehidupan kita semuanya busy. Ngapain kita cuma busy doang? Kita punya bisnis jadi busy. Tok. Business jadi your busyness. Kalau jadi busy doang, kita nggak bisa teman-teman makan tuh cuma cepet semuanya. Ya udah makan ini. Sometimes kita mesti sit. Saya bersyukur banget, yang kayak saya bilang, saya diundang setiap berapa minggu gitu untuk preaching di tempat ini. Saya tahu I'm not the best preacher ya di luar, tapi I'm the best preacher here. Nah. Just kidding. Bercanda. Karena kita harus relax teman-teman. Kalau dengerin firman jangan tegang gitu dong. Tegang banget sih. Kayak saya mau di judge gitu. Nih habis ini. Oke nggak ya? Terima nggak nih khotbahnya? Bener. Kita harus benar-benar kadang-kadang tuh we need to sit. Karena waktu saya mendengarkan firman Tuhan, saya belajar, wow, yang nomor 1 diberkati bukan kalian. Kalian diberkati apa enggak, itu urusan kalian. Nomor 2, nomor 3. Tapi saya nomor 1 diberkati. And I always say, Tuhan, waktu saya mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar saya diubahkan. Oh yes, saya selalu minta sama Tuhan, transform me first. Saya selalu bilang, kita ya selalu ya, sangat-sangat rakus kalau dalam hal itu. Saya dan suami saya, kita selalu bilang, pokoknya kalau dengerin firman, nomor 1, keluarga kita tuh dulu yang mengenal, yang mengalami itu. Jangan orang-orang lain, it's us first. Amin. Dan the more saya dengerin sekali, makanya saya bilang, gak bisa kita dengerin cuma sekali sambil ngapa-ngapain. Gak bisa. Saya dengerin 5 kali, 7 kali, the same sermon sama, tetap aja dapat yang baru. Bukannya berarti kalian harus dengerin terus-terusan. Kalau kalian memang merasa kurang, dengerin lagi. Why not? Kalau masih belum kok kayak ada efek ke dalam hidup saya ya. Nanti ya, I'll go back. Nanti dengerin lagi, berapa minggu lagi. Amin? Saya hari ini mau sharing sedikit mengenai healing sebenarnya. Ya, maksudnya nggak semua yang mengenai healing, tapi kita tahu di sini, kayak saya bilang, tahun ini 2014, siapa yang mau gereja kita semuanya akan mengalami menjadi orang-orang yang lebih sehat. Amin? You're gonna be younger, lebih muda. Ada nggak yang mau lebih muda? Nggak ada yang mau. Pokoknya nggak ada yang mau. Yang nggak mau pokoknya buat saya. Lebih muda, lebih kuat. Amin. Amin. Terus lebih semuanya. Saya pokoknya klaim. Bukannya klaim sih. Saya cuma percaya aja sih sebenarnya. Pokoknya saya bilang, Tuhan, abis ini saya nggak mau lagi terima wrinkle in my face. Amin. Yang amin cuma saya berdua. Nggak ada yang mau. It's okay.
Pokoknya Tuhan, orang kata bilang kalau artis-artis tuh ya sekarang katanya lagi heboh pakai benang katanya. Apa sih benang? Katanya dulu pakai susuk, pakai benang lah apalah. Orang dunia bisa pakai apapun juga. Apa-apa? Oh nggak tahu. Sweat leaf. Oh thread leaf. Iya nggak mungkin itu kali. Pokoknya ada katanya heboh banget kan. Saya taunya dari Juan, dari mbak saya yang lagi sering nonton silet lah apalah gitu katanya. Anyway, sometimes it's good aja cuma pengen tahu doang gitu di dunia tuh ngapain sih gitu ya. Kan kalau enggak juga kita jadi orang kuper banget gitu nggak tahu apa-apa. Nah, somehow orang dunia bisa melakukan apapun juga, but you know what? Here we have the truth. Kita punya yang sebenarnya loh. Bukan cuma bayangan, bukan cuma yang ya mudah-mudahan lah bisa lah, enggak. Jesus waktu orang Israel keluar. Orang Israel keluar dari Mesir, itu nggak ada satupun yang feeble, nggak ada satupun yang apa bahasa Indonesia terpelecok ya? Terpelecok terpelecok ya bener ya? Pokoknya no one feeble. Itu bener-bener sehat, kuat, nggak ada yang pakai namanya apa tuh tongkat. Orang-orang tua aja masih kuat-kuat. And I'm praying, I'm believing for that. Amin. Are you believing for that? Until nanti kalian tua, kita semuanya ngomongnya doang tua, aging lah ya. But you know what? We're gonna be strong. You are gonna be strong, kita akan tetap bisa jalan, main-main sama anak-anak kita besar sama cucu kita, betul? Mungkin bahkan sampai cicit kita masih strong. Strong. Muda. Wow, saya sih, itu is my life, benar-benar kerinduan saya. Saya bisa ngeliat itu, dan saya percaya kerinduan saya mau impartasikan kepada kalian. Supaya kalian juga, oh ya mau dong. Amin. Kalian gak usah pusing nanti kalau udah tua gimana. Hubungan misal suami istri, kalian akan diberkati seperti Abraham dan Sarah. Amin. Abraham dan Sarah tetap menikmati, bahkan umur 100 dia punya anak lagi. Saya nggak tahu caranya gimana, pokoknya ya itu pokoknya kalian punya imagination. Pokoknya terjadi, anaknya keluar, Isaac. It's because the covenant of God. Yes. Tapi pokoknya covenant of God itu salah satunya adalah the blessings of the youthful. Bisa mengalami kemudaan. This is serius loh. Kalau kita pikirkan luar biasa banget. Luar biasa 100 tahun bisa punya anak. Bahkan dia bilang dia masih menikmati ya. Si Sarah tanya, masih ada, do I have apa? Pleasure. Can I have pleasure? Pleasure. Yang wanita katakan amen. Amen. Bukan hanya laki-laki tapi wanita pun pleasure. Haleluya. Kalau ngomongin ke daerah-daerah hubungan suami istri, kayaknya di gereja ini agak kurang, responnya kurang ya. Nggak tahu kenapa loh. Padahal ya, for your information ya, saya sering bilang, seks itu is created by God. Cuma kalau udah ngomongin masalah seks gitu ya, kayaknya tabu banget gitu. Ih, apa sih Cil itu? Ih, di depan gitu. Di sini banyak banget yang suami istri. Yang suami istri mestinya tadi itu waktu saya bilang ada pleasure yang cocok. Wah, cerita haleluya, amen. Gitu. Di sini kalau dibilangin pleasure about sex, about apa marital relationship, belaga. Langsung buka Alkitab. Lah. Belaga nggak ngeliat gitu langsung begini. Apalagi kalau saya lagi ngeliatin satu langsung. Apa tadi ayatnya apa gitu ya, langsung begitu. Mungkin itu respon sama di semua gereja kali ya, mungkin. Tapi let me tell you ya, that's the best. You know, sexual relationship adalah hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Katakan amin yang menikah. It's amazing. Tuhan itu berikan seks untuk kita nikmati seperti Tuhan, dia menikmati kita semua gerejanya. Haleluya. That's amazing. God is so good. God is so good. Bahkan dia mau kita mengalami heaven on earth. Kita bisa mengalami yang namanya apa, surga di bumi. Gak perlu nanti kata Tuhan. You can experience, kalian bisa mengalami apa namanya surga di bumi. Ini kalau saya nggak mulai nggak selesai ini. Oke, Yesaya 53 ayat 4. Tuhan bilang tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Di sini dibilang penyakit, kalau bahasa Indonesia malah clear banget. Tertikam, yang ini, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung. Penyakit. Jadi penyakit ini, kita hari ini percaya bahwa yang Tuhan tebus di kayu salib bukan hanya penyakit-penyakit, bukan hanya keselamatan, betul. Tapi penyakit itu penyakit apa aja? Mental, sickness, also juga physical. Jadi secara jiwa dan juga secara fisik. Penyakit secara fisik dan juga penyakit secara mental jiwa. Tuhan sudah tebus. Oke? Kita pelan-pelan ya. Ada orang yang bilang, aduh itu cuma penyakitnya yang ditebus itu cuma rohani lah, cuma yang spiritual gitu ya. Tapi biarlah kita di sini, hari ini kita benar-benar lihat lahirianya. Kita ini ditebus dari apapun loh. Kelemahan tubuh kita. Amin. Kelemahan tubuh kita yang dalam kehidupan kita itu apa sih? Setiap hari ada aging. That's true. Mungkin sekarang belum mengalami manifestasi kesembuhan itu secara nyata. Tapi bukan berarti itu nggak terjadi. Amin. Kita di sini bilang, saya belum sembuh dari satu hal, satu penyakit. Tapi kalian tahu, kalau kalian nggak ada di tempat ini, nggak mendengarkan firman Tuhan, the good news, kabar baik, kalian nggak melakukan setiap minggu di sini kita lakukan Holy Communion, perjamuan kudus, bukan berarti itu nggak kejadian. Bukan berarti kalian nggak semakin sehat dan nggak semakin kuat. Karena kalian kan nggak tahu kalau kalian nggak melakukan. Mungkin keadaan kalian akan lebih parah dari saat ini, betul? Cuma kita sering dibohongi dengan pikiran kita, belum tentu. Ini tuh belum, mana nggak ada kesembuhannya, belum nyata. Amin. Lalu kita teruskan, kita buka di Matius 8 ayat 7. Matius 8 ayat 7, bahasa Indonesianya aja. Di sini kita lihat dari konteksnya ya, supaya kita semuanya jelas bahwa 8 ayat 17, bahwa di sini benar-benar dibilang hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi waktu di Matius ini dituliskan, dia ini merefer kepada Yesaya, yaitu genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di sini kelemahan dan penyakit itu adalah dari bahasanya itu, yaitu bahasa Ibraninya adalah, bisa dibukain nggak? Yang artinya adalah physical and mental sickness. Oke, saya nggak really good in Hebrew ya, jadi kalian ntar cari sendiri aja, oke? Kan supaya kalian ada PR kan? Oke, terus jadi saya mau bilang bahwa ini tuh semua penyakit itu udah ditebus. Kadang-kadang kita nggak percaya loh. Oh iya, penyakit itu aja yang ditebus. Kalau kanker ditebus lah. Cuma kalau misalnya kudis doang belum tentu ditebus. Penyakit kulit belum tentu ditebus. Oh yang itu benar, yang itu yang gede-gede, yang udah mau mati orangnya, nah ditebus. Tapi kalau ini nggak ditebus, kita sering memilah-milah, amin? Sering dalam pikiran kita tuh pemilah-milah penyakit. Tapi saya mau katakan semua penyakit. Kita buka di Mazmur 103. Dibilang remember, do not forget. Do not forget, jangan lupa. All benefits. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Lanjut, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dibilang jangan lupa. Daud itu tahu bahwa banyak orang lupa. Dari zaman dulu sampai sekarang tetap aja ada yang lupa. Jadi jangan lupa segala kebaikannya. Yang jangan lupa apa? Gereja kita, saya hari ini share, saya preach, do not forget. Jangan lupa. Bukan berarti kalian gak pernah lupa, pasti kalian pernah lupa. Justru diingatkan lagi, jangan lupa. Lupanya apa? All kebaikannya, bukan cuma satu, tapi all. Next. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Oke? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kita gak usah cepat-cepat. Dia, Yesus mengampuni segala kesalahan kamu. Bukan cuma sebagian, tapi segala kesalahanmu. Kalau all your sins, transgression, semua kesalahan kita diampuni, ya semuanya. Kita dulu sering diajarkan bahwa kita tuh diampuni cuma kesalahan dari waktu kita lahir sampai kita lahir baru. Mungkin kita sudah percaya, ya benar semua kesalahan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita suka lupa. Kita suka lupa. Apa sih kesalahan yang kita kadang-kadang, oh ya, yang kesalahan Tuhan yang 3 tahun yang lalu mungkin Tuhan ampuni. Tapi yang baru tadi pagi itu, apa Tuhan udah ampuni? Atau tadi yang barusan nih, saya ngomong gitu, kalian ngatain saya gitu,
Kan kalian dosa banyak banget di sini, saya udah lihat tadi. Bukan cuma 1 orang 2 orang, mungkin kalian mikirin ngatain inilah, ngatain itu, ngatain rambutnya lah, apanya lah, itu sepatunya, apa semuanya diomongin di dalam pikirannya. Itu salah, dosa besar. It's the biggest ever. Di bagian-bagian sini tuh saya tahu. Itu semua forgiven. Udah diampuni. Udah diampuni. Oke? Yang saya ngatain kalian, udah diampuni banget itu. Tuhan mengampuni. Jadi kita sering kali ada di pikiran kita tuh ada gimana ya? Oh ya, diampuni, benar diampuni. Mengerti ya maksud saya? Kita punya spirit nih, roh kita bilang, iya diampuni sih. Pastor Josephine juga udah ngomong sih diampuni. Semuanya kesalahan. Tapi dalam kehidupan langkah kita sehari-hari, kita nggak percaya itu kita diampuni. Karena tahu kalian itu sudah diampuni. Karena after this nih, segala kesalahanmu, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, koma. Berarti ada lanjutannya. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menyembuhkan, bukan cuma sebagian penyakit. Segala penyakit. Semuanya. Tuhan gak pernah mau kita sakit. Katakan amin. Jangan pernah saya dengar di GBC ada orang bilang, iya orang itu sakit karena ya mungkin Tuhan memang mau memberikan pelajaran. Jangan sampai, apalagi keluarnya dari leader misalnya gitu ya. Biar, maksudnya saya nggak omelin. Saya tegur dengan kasih. Takut banget sih, suara saya gede aja takut banget gitu ya. Padahal suara saya gede, padahal hati saya baik luar biasa. Haleluya, karena Yesus ada di dalam saya. Buktinya Koyudi aja masih saat ini survive. 15 tahun dia bersama saya. Hidup serumah, tidur pagi siang sore, tetap sehat. Luar biasa. Bahkan dia look better and better each day. And younger each day. Haleluya. Kalau istri makanya susah kalau disuruh khotbah. Keluar semua. Oke, dia menyembuhkan segala penyakit kalian. Kalian penyakitnya apapun juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Sudah disembuhkan oleh Tuhan. Biar hari ini tertancap, berakar firman itu. Hari ini Mazmur 103 berakar di dalam hati kalian. Kalian punya penyakit apa? Ya, dari yang kecil aja sampai yang besar saya bilang. Alergi. Minta Tuhan, bukan cuma Lord just believing. Lord, I know that you love me. Engkau mengasihi saya. Dan saat ini Tuhan bilur-bilurmu sudah bayar. Amin. Tadi saya sharing gitu ya. Mungkin buat wanita ada yang untuk jerawat gitu atau apa. Yang kayak tadi saya bilang muka deh pokoknya skin. Ya kan? Itu mungkin sometimes it's a big deal. Ada yang big deal. Saya tahu itu sometimes ini. Yang buat wanita yang udah berumur mungkin hormon gitu ya. Yang itu kadang-kadang kan mengganggu kalau nggak normal gitu ya. But you know, let me tell you ya. I pray in Jesus name, semua wanita di GBC hormonnya normal. Kalian sampai tua nanti, sampai punya cucu. Kita semua tidak akan punya masalah dengan kandungan lah, hormon lah. Amin. Semua akan sehat-sehat saja in Jesus name. In Jesus name. Asik ya lagunya ya. Apa mau nyanyi aja dulu? Tapi itu serius loh. Bener-bener luar biasa. Untuk yang wanita, kita tuh banyak banget gitu kayaknya ya. Banyak, maksudnya kalau wanitanya banyak banget. Ntar ini, ntar itu. Kalau pergi ke tempat makeup aja kayak gak habis-habis gitu. Ntar buat rambut, ntar buat kaki, ntar apa gitu. Semuanya di take care gitu ya. Tapi don't worry, kalian bisa take care kalian punya penampilan kalian. Kita punya rumah, semuanya mau diapain pun terserah. Ya, you just take care gitu ya. Sayangi tubuh kita gitu ya. Ini yang wanita dan juga yang laki-laki semuanya. Nah, tapi dibilang di situ menyembuhkan segala penyakitmu. Oke, kembali lagi. Penyakitmu semuanya, next. Jadi di sini ada dia, oke, nggak usah deh, balik lagi, sorry. Jadi di sini dia akan mengampuni segala kesalahanmu dan juga menyembuhkan segala penyakitmu. Di sini kita bisa lihat ada satu hubungan, ya. Kalau kalian lihat lagi di Lukas 7 ayat 47, ingat yang waktu ceritanya ada orang yang lumpuh, yang dia dibantu oleh 4 temennya waktu Yesus khotbah diturunin, waktu tengah-tengah di atas dari roof, dari atapnya diturunin. Remember that? Dia itu kan lumpuh. Kalau lumpuh biasanya orangnya mau apa? Nomor 1, ya jalan lah ya. Dia lumpuh,
Orang didoain lumpuh supaya apa? Ya jalan. Jangan orang lumpuh didoain supaya apa? Misalnya ngomong gitu. Nggak ada hubungan, ya kan? Dulu saya pernah bercanda gitu. Oh ya kalau misalnya orang budak gitu misalnya, kita doainnya supaya apa misalnya? Supaya kudisnya hilang gitu kan? Nggak ada hubungannya orang ini dia lagi sakit lumpuh, dia perlunya jalan, betul? Tapi di sini dibilang apa? Pertama kali yang Tuhan ngomong, Tuhan Yesus katakan, your sin has forgiven you. Jadi di mana Tuhan bilang katakan, dosa-dosamu sudah diampuni. Betapa ada erat hubungan antara forgiveness of sins, pengampunan dosa, dengan kesembuhan. Seberapa banyak kalian terima pengampunan dosa dari Tuhan, seberapa banyak akan termanifestasi kesembuhan dalam kehidupan kalian. Saya percaya nggak ada semua dari kita ini yang udah perfect, sudah sempurna dalam mengalami. Setiap hari kita diingetin bahwa we are forgiven. Kita ini diampuni. Justru kita bersyukur kita diampuni. Bukannya saya minta kalian untuk bisa setiap hari confess your sin. Itu beda. Kalau di 1 Yohanes 1 ayat 9, kita buka sekarang 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu dibilang kan di situ dulu kita seringkali ada mungkin pengajaran yang kurang tepat ya, saya bilang ya. Bukan kurang tepat, sebenarnya salah. Oke, ya udah belak-belakan aja, oke? Salah. Untuk pengampunan dosa. Karena dulu saya diajarinnya kalau misalnya salah, kita minta ampun. Hari itu kita minta ampun. Kita confess our sin. Nah, kalau kalian mau benar-benar pakai itu untuk orang-orang percaya, maka kita dibilang sini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Nah, kan harus ngaku dosa. Kalau kalian ngaku dosa, dosa itu nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Make sure aja semuanya kalian confess. Dan ada yang mau dengerin, mungkin nggak ada yang mau dengerin, karena terlalu banyak. Ya nggak sih? Dan yang tahu itu dosa apa enggak siapa sih? Saya misalnya bilang nih, aduh saya berdosa kemarin ini ya, sorry karena saya marah-marah gitu kan. Tapi terus habis itu ya ini, karena ini nggak mengampuni ini, karena ini. Padahal buat saya itu dosa, buat orang lain belum tentu dosa. Saya misal berantem sama Pastor Yudi, dosa besar, betul? Dosa besar itu. Saya aduh minta ampun Tuhan gini, karena saya berantem sama dia gitu gini. Habis sudah minta ampun, terus biasanya ya tapi Tuhan karena kan dia juga begini. Loh, ini curhat jadinya. Udah minta ampun itu kan kebiasaan manusia loh. Kalian ketawa padahal kalian juga kayak gitu semua. Coba deh, kalau kalian minta maaf nih satu sama lain, saya mau cek suami istri. Wah, kalau udah ngomong, aduh sorry ya, tapi kamu juga sih. Kamu sih duluan gitu. Itu sering banget. Ya lain kali dong, jangan gini dong. Itu banyak banget. Minta ampunnya sekali gitu ya, tapi requirement ada 10 di belakang. Kamu mesti gini dong. Itu biasa banget manusia. Dari zaman Adam sama Hawa juga kayak gitu dulu. Udah dari dulu itu penyakitnya. Oke? Jadi dibilang mengaku dosa. Nah, ini terusin lagi nih. Saya baru dapat tadi nih. Terusin. Bisa 1 Yohanes 1 ayat 9 lanjutin lagi. Kita seringkali ini bukan buat orang percaya. Saya bisa I can prove it to you gitu. Karena dari kata-katanya aja ya. Nggak usah kita bilang dari konteks semua panjangnya, tapi kita bisa lihat nextnya aja nih. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Next ya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Oh udah kok, sorry. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sorry. Maaf, sebentar. Jangan ditimpukin batu. Enggak, saya mau kasih lihat bahwa di sini sebenarnya udah tertulis di sini. Oke, sorry nih. 9. Berarti di 10-nya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oh ya, di sini dapat tadi gini. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita. Oke, kalau kita dibilang ini, maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan. Kalau dia sudah mengampuni segala dosa kita, ya udah mengampuni segala dosa kita. Jadi sebenarnya ini pun ya, ini cuma kejadiannya 1 kali loh ayat ini. In your life, di dalam kehidupan kita hanya sekali. Saya bisa prove it, karena gini. Jika kita mengaku dosa, pelan-pelan ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. All dosa kita.
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi sebenarnya ini kejadiannya hanya sekali dalam kehidupan kalian. Kalau kalian dengar lagi sekali lagi, nanti pulang direnungkan lagi. Sebenarnya pengakuan dosanya terjadi satu kali dalam kehidupan kita. Nggak ada lagi tuh yang namanya bargain harus inilah. No, kalau kalian confess setiap kali kita jatuh dalam kehidupan kita, berbuat salah, mistake, lalu kalian mengaku dosa kalian setiap kali kalian jatuh, saya bisa guarantee, jamin kalian akan menjadi orang-orang yang punya conscious kesadaran akan dosanya tinggi. Dikit-dikit ngaku dosa. Orang lain dosa lebih lagi, parah lagi. Karena biasanya apa yang kita alami akan double ke orang lain. Betul? Kita misalnya dikondem orang, kita akan kondem dia orang lain lebih banyak lagi. Begitu juga kalau kita merasa, oh saya ini conscious, sadar banget dengan saya punya dosa. Kita akan sadar orang lain. Kalau dosa kita aja kita sadar, apalagi orang lain. Orang lain lebih gampang kita nggak sadar lagi, kita lihat orang lain, dosanya lebih besar dari kita, betul nggak? Apalagi kita sadar, kita bisa lebih banyak lagi. Jadi ini kejadiannya hanya satu kali, oke? Next. Sebenarnya jadi bagaimana dong? Jadi kalau penyakit itu, pertanyaannya, penyakit itu sebenarnya apakah itu ada karena kesalahan kita atau kesalahan Adam? Ya dua-duanya. Apakah technically itu penyakit kita itu yang kita alami di dunia ini? Sebenarnya itu karena apa? Reasonnya itu karena apa? Kita sering kali, karena ini. Pokoknya karena dosa. Udah pasti karena dosa. Saya bisa katakan bukan karena Tuhan. Oke? Jadi kalau kita mengalami sakit, itu sebenarnya semuanya itu karena, apakah itu karena salah kita, dosa kita, atau karena dosanya Adam. It's a fallen earth. Dunia ini udah jatuh. Kalian makan yang sehat-sehat aja belum tentu hidup sehat. Kalian lifestyle-nya benar-benar diatur aja. Kenapa begitu banyak orang tiba-tiba meninggal tanpa sebab juga? Oh ya mungkin nggak terdeteksi penyakitnya. Apapun alasannya, pokoknya kita ini nggak bisa mengandalkan. Mengandalkan, kita ini nggak bisa mengandalkan kita punya cara hidup kesehatan itu, sehingga kita ini, oh karena saya hidup sehat, sehingga saya bisa menjamin kehidupan saya sehat. No, kesehatan itu dibayar. Kalian tahu nggak, kesehatan itu dibayar oleh darah Kristus. Kalian harus ingat itu setiap hari. You live today, it's because of the grace of God. Kita hidup saat ini sehat, luar biasa sehat. Amin. Anak-anak kita sehat, semuanya teman-teman kita, orang-orang kita kasih sehat. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Next, saya mau cepat karena takutnya nggak selesai. Oke. Tapi kenapa kalau kita dalam sakit kok kita berdoa belum tentu mengalami kesembuhan? Kenapa di dalam gereja Tuhan banyak yang belum mengalami kesembuhan? Saya nggak bilang di GBC karena saya prophesy di GBC ini akan mengalami kesembuhan demi kesembuhan demi kesembuhan. Amin. Saya nggak expect di sini tiap hari ada healing movement hari ini. Oh ya minggu depan kita ada lagi healing lagi. Minggu depan lagi healing lagi. Karena kenapa? Karena saya expect domba-domba saya berjalan di dalam kesehatan. Ya kan? Yo kalau misalnya nih Jack misalnya, tapi enggak saya tahu. Misalnya contoh doang Jack, contoh doang. Hari ini dia bilang, Ko Yudi, wah ngomongnya sama Ko Yudi deh. Ko Yudi, doakan saya sakit hari ini encok misalnya. Misal doang ya, encok, doakan. Besok lagi dia datang lagi sama Ko Yudi lagi, sakitnya beda lagi. Besok yang lagi apa lagi misalnya. Setiap minggu kita di sini cuma kerjaannya atau nggak doain orang untuk kesembuhan terus. Kalian tahu nggak? Itu kan berarti kan kita punya gereja sakit-sakitan. Mau nggak sih kalian gitu? Hebat sih, dahsyat loh. Tiap minggu loh, pergi deh ke GBC. Itu ya panjang banget antrian yang mau itu didoain kesembuhan. Tapi tiap minggu. Itu mau bangga apa enggak juga bingung saya. Bangga apa enggak ya? Enggak juga. Sembuh sih benar, ada yang sembuh. Tapi minggu depan balik lagi. Doain lagi. Saya nggak ngatain gereja ya. Ya mungkin kalau ada gereja yang tersinggung maaf saja gitu. Saya cuma kasih contoh aja. Kalau ada gereja yang tersinggung gitu. Tapi ada yang memang mau mencari sensasi seperti itu. Dahsyat sih kayaknya gitu, gimana? Tapi kalau tiap minggu kayak gitu, ya selalu kejadiannya cuma kesembuhan demi kesembuhan demi kesembuhan, berarti domba-domba jemaat di situ penyakitan.
Saya justru maunya kalian di sini nggak perlu datang ke saya atau Koyudi atau leader-leader yang lain. Kalian doakan, sakit pala, tumpangin tangan, pergi. Penyakit, betul nggak? Ada tumor, doakan, besoknya dicek, hilang. You have the same power. Gede banget. You have the same power. Cie. You have the same power like me. Kalian punya kuasa sama seperti saya, sama seperti Pastor Yudi, sama. Kita kalau ngomongin, wah Yesus dahsyat banget. Ya Yesus emang dahsyat. Tapi kalian tahu gak, Yesus yang dulu dahsyat, itu aja udah dahsyat waktu dia berjalan di bumi. Apalagi sekarang Yesus seated at the right hand of the Father. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, kita duduk bersama-sama dia. Ada kuasa yang sama mengalir untuk gerejanya. Amin. Jadi waktu kita berdoa, apalagi kalau jangan please gitu ya, kalau mau ngusir setan, panggil saya doain, nggak perlu deh. Kalau panggil misalnya gitu mau doain rumah, puji Tuhan sih di sini nggak ada loh. Haleluya. Nggak ada, setan takut sama saya. Sama sayanya aja udah takut, sama suara saya udah takut ya. Tapi benar, seriously, kalau ada apapun masalah kalian you have the same power. Kalian punya kuasa yang sama, amin. Jadi kalau gitu nggak ada efeknya seperti Galatia 5 ayat 4. Kenapa? Kamu lepas dari Kristus tidak ada efek atau kuasanya jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kita tidak mengalami efek Kristus kalau kita hidup itu di luar kasih karunia. Bagaimana caranya? Kita hidup mau dibenarkan oleh hukum Taurat. Oh ya, I can do this, I can earn this. Saya bisa hidup kudus. Oh ya, kalau gini saya bisa melakukan ini dan itu. Saya nggak hidup lagi di bawah kasih karunia, tapi saya maunya bisa kok saya. Amin. Next. Oke. Sekarang langsung aja ke Genesis 20. Oke. Saya mau bilang di sini, saya mau ngomongin cuma penutupan aja, tapi cepat aja ya. Abraham, kalian tahu dianggap sebagai apa? Bapak orang beriman. Kita selalu melihat Abraham itu seperti faith. Ibaratnya seperti dia ini faith. Kalau dilihat di Roma 4, itu Abraham itu is actually dia dibenarkan dengan iman. Jadi kita simbolkan itu faith. Tapi kalau Sarah itu ada di Galatia 4 ayat 21 sampai 26. Nanti kalian buka ya. Tapi kita langsung aja ke kejadian 20. Oke. Sarah itu diibaratkan seperti dia itu kasih karunia. Waktu dibilang ada Hagar dan juga ada Sarah. Tapi dibilang di situ seperti dua covenant. Itu adalah satu simbolik. Yaitu Hagar itu simbolik Old Covenant, Gunung Sinai, di mana membawa kepada kematian, amin. Tetapi Sarah ini adalah the New Covenant, di bawah hukum kasih karunia, amin. Di mana grace ini, dia ini membawa kehidupan. Oke, ada dua. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa Sarah itu is the grace. Kita sering bilang keturunan Sarah, yaitu Isaac, ditindas oleh siapa? Oleh keturunan Hagar. Oleh the Old Covenant. Orang-orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Oke? Tapi kalau saya selalu bilang, kalau kita misalnya ditindas, GBC sih nggak pernah ditindas. Kalau ditindas, saya tahu kok anak-anak GBC kalau ditindas, langsung teriak, haleluya! Kita udah sama seperti Paulus. Oh bener? Itu memang harus kayak gitu responnya. Dari kitanya semua. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin, misalnya ada tuduhan-tuduhan, cercaan lah misalnya, itu benar-benar luar biasa. Kita naik satu tingkat lagi di mana kita tuh luar biasa seperti Paulus. Kita berarti udah preach the true gospel. Kita sudah khotbahkan Injil yang sebenarnya. Amin. Kalau saya misalnya ditindas dengan perkataan dan segala macamnya, itu berarti saya ini di pihak Sarah. Oke? Tapi kalau kalian justru ngatain lagi balik, itu kalian sudah berubah menjadi kalian menjadi Hagar. Ngerti ya? Kalau saya udah misalnya nih ngatain orang itu emang ini begini, berarti tanpa sadar kita itu sudah menjadi Hagar karena kita sudah menindas. Tidak ada ceritanya di Alkitab Sarah itu menindas. Nggak ada. Sarah itu tidak pernah menindas Hagar. Hagar yang menindas Sarah. Katakan amin. Jangan bingung. Ini bukan kuliah, ini masih gampang banget. Karena yang khotbah saya, kalau kalian khotbahnya yang lebih ini lagi, yang lebih teaching ya, saya pasti kalian lebih banyak perlu tisu untuk lap keringat. Karena lebih banyak berpikir.
Oke, sekarang ke Kejadian 20. Jadi apa tadi? Abraham itu faith, iman. Kalau Sarah itu kasih karunia. Oke, di sini kita baca Kejadian. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menatap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Next. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang istrinya, tentang Sarah istrinya, dibilang Sarah istrinya, dia saudaraku. Udah Sarah istrinya, dia ngomongnya dia saudaraku. Maka Abimelek emang kalau Abraham ini memang dia udah secara plotting, emang rencana mau bilang, mau ngebohong bahwa Sarah itu adalah saudaraku. Ini yang kedua kali kejadiannya. Ingat ya, waktu itu pernah Pak Suryudi ceritain juga ya. Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Karena dia suka sama Sarah, waktu dia bilang ini saudaraku, diambillah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek pada suatu mimpi yang ingat serta berfirman kepada dia, datangin kepada Abimelek ini di dalam mimpinya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Dia sambil ngimpi, sambil tidur, sambil ngorok-ngorok gitu. Mungkin ya, karena kan dia sambil tidur, ceritanya Tuhan lagi ngomongnya lewat mimpi. Sebab ia sudah bersuami. Next. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Wah, ini dahsyat banget. Abimelek aja udah dikasih aja, Sarah udah diambil, dia belum bisa menghampiri Sarah. Itu nggak tahu kenapa gitu ya. Padahal dia suka sama Sarah, tapi somehow nggak terjadi. Itu Tuhan protect, Tuhan lindungi. Amin. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak Dia bilang, Tuhan, sambil ngigo-ngigo. Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Gitu ya. Dia mulai komplain sama Tuhan, dia protes. Bukankah orang itu sendiri yang mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Emang Abraham sih yang ngomong bahwa dia itu saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, dia ngaku, iya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Wah, dia nggak terima. Iyalah dia mau dibunuh. You're dead man gitu. Mati. Bayangin, Tuhan datang bukannya roh jahat, oke? Tuhan datang dalam mimpinya bilang, you are dead. Bukannya good news itu kan? Itu bad news. Iya dong. Lalu dibilang terus naik. Lalu berfirman Allah kepadanya dalam mimpi. Lalu Allah ngomong lagi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau. Makanya karena kamu tulus, saya mencegah supaya kamu tidak menjamah Sarah. Kamu tidak bisa tadi perform, tidak bisa menjamah Sarah, mencegah engkau untuk berbuat dosa. Loh, dia ini for you, ketawa serius, beneran loh. Dia ini ngambil Sarah, sekarang saya tanya mau dijadiin apa? Gundik, bukan istri. Salah Pak. Hello. Mau dijadikan gundik. Dia itu banyak banget. Orang namanya Raja Abimelek. Dia bukan dijadikan the queen. No. Sarah itu nggak dijadikan queen loh. Mau diambil sebagai salah satu gundiknya. Jadi udah gitu, oke. Maka aku pun telah mencegah. Kemana? Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, dibilang kata Tuhan. Sebab dia seorang nabi. Dia seorang nabi. Jadi Abraham itu seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Nah, ini nabi ya. Nabi kerjanya sebenarnya cuma, ini nabi the first mention in the Bible. Prophet here, kata-kata prophet ini pertama kali di-mention, dikatakan pertama kali di-mention di Alkitab, bahwa katanya dia ini, jadi ada biasanya kalau first mention ada sesuatu yang kita pelajari, sesuatu yang penting. Nabi itu kerjanya apa? Berdoa. Berdoa, mendoakan orang dan orang itu akan hidup. Jadi bukannya orang didoakan supaya mati. Oke? Orang didoakan oleh Nabi supaya hidup. Jadi Nabi itu kerjaannya selalu memberitakan kabar, the life. Nabi yang benar itu akan memberitakan apa? About life. Life. I will pray for you and you will live. I will pray for you and you will live. Oke? Kalau misalnya kalian dengar dari Nabi tentang banyak condemnation yang membunuh, bahkan maksudnya bukan bunuh, bad news all the time, kalian nggak usah terima. Mungkin itu nabi palsu. Amin. Maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau akan mati. Next. Oke, keesokan harinya pagi-pagi, lalu pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Orang-orangnya lalu sangat takut orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dia mulai nyalahin Abraham, ya iya memang Abraham yang mesti disalahkan sebenarnya.
Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami dan kesalahan apa yang kulakukan kepada engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Next. Lalu Abraham berkata, aku berpikir, Abraham nih, you have to listen to this. This is dahsyat banget nih Abraham kalau ngomong. Pinter banget ngomongnya. Akan sama banget sama kita-kita semua di sini. Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Udah tahu dia yang salah ya. Dia masih bilang, ya di sini nggak ada takut akan Allah. Kalian ya di sini orang-orang yang tidak berAllah, gitu ya. Makanya gue takut lah ntar dibunuh karena istriku. Next, masih bisa lo reasoning lo. Mirip banget ya sama siapa ya gue nggak tahu. Sama kita semua lah, maksudnya kadang-kadang kita dalam kehidupan kita suka reasoning. Lagi pula ya bener-bener saudaraku. Wah dia mulai ngomong, dia kan saudaraku bener, cuma beda ibu katanya. Iya bener beda ibu, tapi sama loh. Ini bener beda ibu, tapi sama bapaknya sama. Ini bener, ya bener-bener nggak percaya gitu. Lagi pula ya bener-bener saudaraku, anak ayahku. Jadi saudara tiri. Kalau zaman dahulu memang benar gitu. Tapi kan tetap aja dia istri. Di sini ada yang sama gitu. Di sini saya tahu ada yang manggil abang, ada yang manggil kokoh gitu ya, betul ya? Tapi ya kalau lagi namanya ketemu malam, tetap aja hubungan suami istri kan? Beda dong, gitu ya. Bisa bandingin nggak yang namanya istri sama saudara perempuan? Tetap aja ada bedanya. Nggak mungkin nggak ada bedanya. You get intimate with your wife, betul? Tapi kalau misalnya dengan saudara perempuan, do you get intimate with your sister? Ya enggak lah. Sick. Ew. Gitu kan? Bener gak sih? Jadi memang ini ada perbedaan. Tapi Abraham tuh masih aja reasoning. Masih aja. Oh dia kan bener saudaraku. Ya kan lagi juga di sini kan gak ada. Lu gak, di sini gak ada takut akan Allah. Kan gue takut mati karena istriku. Gitu. Dia banyak aja alasannya. Next. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku. Buset. Ya, istriku ya. Tunjukkan kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Iya saudaraku. Jadi emang udah diancam istrinya sendiri. Ya, kalau lu sayang sama gue, kalau lu sayang, lu cinta seumur hidup sama gue, tunjukkan kasihmu kepadaku. Bilang nanti iya saudaraku di tempat di mana-mana kita tiba. Oke? Next. Ini saya mau ceritain dulu kejelekan Abraham. Kemudian Abimelek, tapi dia tetap dibenarkan. Karena dia memang, there is a covenant. Tuhan itu gak pernah salah milih teman-teman. Tuhan itu gak pernah salah milih. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba. Basically ceritanya dia akan merestore, memulihkan keadaannya. Coba yang ke bawah lagi. Dia berikan kambing domba, lembu sapi, hamba laki-laki, perempuan. Memberikan semuanya kepada Abraham. Sarah istrinya Abraham juga dikembalikan kepadanya. Jadi bukan hanya dikembalikan istrinya kepadanya, tapi semua bahkan diberikan. Dibilang gini, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Enak banget ya. Pertama dapat kambing domba, hamba laki-laki perempuan. Kalau sekarang tuh mungkin dapat apa ya? Dapat harta benda misalnya. Dapat harta benda, dikasih uang, dikasih, nih ada nih 10 nih mobil kasih. Tapi ini bukannya, ini kok bukan dari Wawan, nggak ada sangkut pautnya sama Wawan. Kalau di Jakarta mesti disebutin itu, takutnya ntar masuk itu berita. Ya kan? Nah, misalnya gitu, aduh ini kasih 10 ini. Ini ada company ini, tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Terus lalu dibilang apa tuh? Oh, ini ada properti mau berapa gedung? Nih saya ada di SCBD, di Sudirman ada, di bagian selatan juga ada, di pusat ada, di mana-mana. Mau ambil aja ambil. Silakan ambil. Can you imagine? Ini orang yang salah. Tapi Tuhan benar-benar Abimelek ini bisa merestore karena kenapa? Karena Tuhan melindungi Abraham. Oke. Jadi conclusionnya Abraham yaitu faith dengan Sarah yaitu grace. Faith and grace cannot be separated. Oke. Kasih karunia dengan iman tidak bisa dipisahkan. Mereka seperti suami dan istri. Oke, kalau kita di sini kita sering kali preach about iman. Bukan hanya iman di sini yang diberitakan, iman yang get intimate, oke, akan sangat intim dekat dengan
kasih karunia. Sampai kapanpun GBC akan mengkhotbahkan, we are gonna preach about grace. Kita akan mengkhotbahkan, mendeklarasikan good news, kabar baik mengenai kasih karunia Tuhan kepada kita semua. Amin. Kita akan menjadi orang yang intimate banget. Kalau di gereja atau mungkin banyak dari orang-orang Kristen, ya mungkin tanpa mereka sadari, mereka akan mendivorce Sarah, mengeluarkan Sarah. Ya udah iman-iman, ya ngomongnya iman-iman aja lah, yang oke, yang netral-netral. Tapi kalau udah mau ngomongin grace, kasih karunia, hati-hati. Kasih karunia itu akan membuat orang menjadi liar. Siapa bilang? Alkitab katakan, waktu kita justru mengalami we are forgiven much, kita tahu kita diampuni pengampunannya, kita akan banyak berbuat kasih. Kita akan banyak, when we are forgiven much, we are gonna love much. Nggak bakalan orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia tapi hidupnya berantakan. The only thing, orang-orang yang mungkin ada gitu ya, dalam kehidupan, misalnya kayaknya dia grace tapi kok hidupnya berantakan. Mungkin cuma kita perlu aja untuk mengabarkan, preaching, untuk mengabarkan kabar baik itu lebih lagi. Lebih radikal lagi. Penyakit yang kita sekarang baru dengar berapa tahun mungkin mengenai kasih karunia, nggak ada tuh stopnya. Nggak ada tuh yang namanya, oh udah certain, udah berapa tahun berarti udah kita tuh hebat ini. Nggak ada tuh. Yang 3 tahun sama aja dengan 1 tahun, sama. Nggak ada yang namanya patokan. Amin. Kalian dengerin terus. Jadi dibilang lagi tadi, faith, iman itu tidak bisa di-separate, di-divorce dengan grace, kasih karunia. Banyak dari kita tadi dibilang kalau grace itu di situ, kasih karunia, itu diambil untuk jadi apa? Untuk jadi gundiknya sama Abimelek. Biarlah di tempat ini di GBC, I can pray and prophesy and believe by the grace of God, dengan kasih karunia Tuhan, ya, di sini akan terus diberitakan kabar gembira mengenai kasih karunia. Bukan kasih karunia itu bukan hanya sebagai satu aksesoris. Kasih karunia itu bukan hanya sebagai satu, oh ya, another topic lah. Hari ini healing, besok grace, besok ini. No. Kasih karunia itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Dari pertama sampai nanti akhir, kita semuanya mengalami kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Kalian mau membesarkan anak under the grace. You wanna pray under the grace. Di bawah kasih karunia. Kalian lagi sakit, bawa penyakit kita di bawah under the grace, bring and you will receive healing. Amin. Kalian kerja, kalian cari jodoh under the grace. I cannot, maksudnya saya nggak bisa ngomong itu lebih penting dari segala-galanya. Covenant terjadi, ikatan perjanjian terjadi, salah satunya adalah di dalam perkawinan. Dengar baik-baik yang single-single. This is not satu condemnation, tapi saya mau bilang ya, kalau namanya ikatan perjanjian itu, penting sekali untuk kalian bisa mengerti bagaimana pasangan hidup kalian itu bisa mengenal kasih karunia. Pertama, kalian mengenal kasih karunia, hidup di bawah kasih karunia. The next adalah pasangan hidup kalian. Seperti Kleopas, murid waktu yang 2, waktu di perjalanan ke Emmaus. Remember? Salah satunya adalah Mr. Kleopas, yang keduanya istrinya nggak diomongin. Mungkin salah satunya ya. Banyak orang mengatakan bahwa mungkin itu yang satunya lagi adalah istrinya. And I believe gitu, semua daripada kita di sini, wow, GBC luar biasa banget. Di sini leader-leadernya semua istri-istrinya, amin. Luar biasa, mereka hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Bukan cuma suami yang pelayanan yang kita nggak tahu, tapi mereka juga mengalami kasih karunia Tuhan. Saya mau challenge di sini, di mana kita itu nggak dimulai dari semua yang di sini pelayanan. Jemaat nanti pasti kena, akan mengalir ke jemaat, tapi dari pelayanan di sini. Yang melayani di sini, saya bisa challenge gitu. Ayo, kita kalau lagi misalnya kayak tadi saya bilang, cari pasangan hidup yang sepadan. Nggak mungkin Tuhan nggak kasih. Have you asked? Apakah kalian pernah minta? Tapi Tuhan, have you asked? Pernah nggak minta? Kita sebelum minta aja udah ngomong, ntar nggak dapet. Aduh, cowok-cowok tinggal dikit. Cewek lebih banyak katanya secara statistik. Hey, God can put you at the right time, at the right place untuk ketemu cowok yang pas. Haleluya, yang single katakan aman. Saya sih udah gak single, cuma kayaknya single-singlenya kurang semangat sih gitu.
Jangan pernah takut untuk nggak dapet pasangan yang tidak sepadan. Karena Tuhan, God is beyond your comprehension, your understanding. Tuhan itu lebih dari pemikiran kita masing-masing. Amin. Kalian dapatkan yang luar biasa. Jangan pernah kompromi, teman-teman. Seriously. Jangan pernah kompromi dalam arti, pokoknya kalian Tuhan minta, Tuhan saya mau pasangan saya yang takut akan Tuhan. Bukan takut akan Tuhan, yang in love with Jesus. Saya katakan yang in love with Jesus. Kalau mereka baru kita ngomong Yesus aja, aduh, lu jangan ngomongin gereja terus, tinggalin saat itu juga in Jesus name. Man, how can you even live with that person? Sorry nih, saya agak sedikit jebret gitu ya. Tapi saya mau bilangin, suami istri is one. Kalau kalian begitu, boleh jalanin. Tapi kalau married, jangan sama saya. Maksudnya gini loh ya, ntar kalau ada masalah, kalian datang ke saya juga kan. Kalau misalnya kalian pikir saya pastor kalian. Tapi saya bilang, kalian datang ke saya pun, I cannot help. Sometimes itu kayak gitu gak bisa di help. You just need the wisdom of God. Period, simple. Apakah itu nanti dapatnya, aduh takutnya ntar nextnya gitu, waduh better yang dulu. Yang ini, aduh ternyata, downgrade gitu ya. Gak perlu takut. When you trust the Lord will never disappoint you. Waktu kita percaya dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah, dan tidak pernah, dan tidak akan, dan tidak bisa mengecewakan kalian. Kalau kalian datang ke saya bilang, aduh takut ini, takut itu, kalian cuma belum, the first step kalian itu takutnya itu harus diginiin dulu, dijalanin dulu. Kita kan kadang-kadang nggak tahu apa yang di depan kita, saudara-saudara. Saya mungkin belum pernah ngomong masalah jodoh seperti ini gitu, tapi saya rasa itu this is from the spirit gitu ya. Saya waktu kita PDKT pacaran sama Ko Yudi, saya tahu dia udah with Jesus, maksudnya sama-sama Kristen, walaupun waktu itu saat itu banyak hal-hal yang mesti di adjust, tapi at least we are in the same faith. I'm sorry. Saya dulu sebelumnya saya pernah gitu punya hubungan sebelumnya, saya mau dibaptis aja diomelin, saudara. And you know what? I will not give up, I will not trade. Saya nggak bakalan gitu, nggak boleh ya, apa dibaptis, ya udah deh, oke saya nggak dibaptis. Emang siapa hidupnya? Hidup siapa itu? Hidup kamu atau hidup pacar kamu? When you listen nih, misalnya yang punya pacar nih, kalau misalnya sampai, kata pastor gue, kayak gue mesti putusin dulu deh. It's okay, you can use my name. Nggak ada kan di sini. Tapi seriously, karena itu kalian akan actually ya menghindari unnecessary stress. Ngerti gak sih? Bukan mending cuma unnecessary stress. Kalau ujung-ujungnya akhirnya jadi divorce gimana? Nggak usah yang lain, yang satu ini aja nggak bisa. Sometimes it's hard. Oke, sekarang saya ngomong penuh dengan gitu ya, kayak belak-belakan dan kuasa. Kalian pulang. Nggak usah sakit hati sama saya kalau ada yang ini. Kalian pulang, kalian doakan, renungkan. Minta Tuhan, I believe Lord, that you're gonna open the ways. Kalau ini bukan daripadamu, tutup jalannya. In Jesus name. Terminate in Jesus name. Ya kan? Karena ini saya ngomong dari hati seorang ibu juga gitu. Kalau saya misalnya punya anak, saya nggak bakalan mau, misalnya anak saya punya pacar yang beda gitu. Setiap satu jalan ke gereja hari ini stres karena nggak dikasih, berantem. Can you imagine pergi ke gereja aja berantem? Misalnya setiap minggu kayak gitu, berat kan? Berat banget hubungan kayak gitu. Itu belum married. Oke. Memang overflow-nya kebanyakan, saya tahu saya udah lewat dari ininya, tapi I believe, maksudnya hari ini tuh ada satu yang saya impartasikan ke dalam hidup kalian, by the grace of God, Tuhan yang impartasikan ke dalam hidup kalian, mengenai ini, bahwa kita put grace itu kasih karunia di pusat dari segala kehidupan kita. Amin. Dari situ waktu kita exalt Jesus in the church, kita tahu kita mengalami receive the forgiveness of sins. Kalian akan melihat, karena kalau kalian teruskan lagi nanti Kejadian 20 sampai 21. Habis itu
Oke, penutupan, sorry lupa. Abis itu mereka mendoakan. Jadi Abraham itu mendoakan, lalu mereka disembuhkan. Jadi Abimelek dan seluruh bangsanya disembuhkan. Tadinya mandul jadi berbuah, bisa punya anak. Amin. Nah, tapi udah gitu sesudah itu 21, kejadian 21, amazingly Tuhan memberikan anak kepada Sarah. Itu next after that. Oke? Amin. Jadi saya mau encourage orang-orang di sini, kalau kayak kita nih misalnya, sering kali kita dibohongin bahwa kalau kita gue belum layak, gue belum mengalami breakthrough satu ini, sehingga saya tidak bisa mendoakan untuk orang itu untuk breakthrough ini. Itu is a lie. Adalah kebohongan. Kalian hanya bisa di stop untuk kebohongan-kebohongan itu. Kalian jangan percaya. Karena kita justru ada dua. Kalau kita mau mendoakan orang dan kita mau mendapatkan blessings, kesembuhan dan sebagainya, cuma ada satu persyaratannya. Kalian jangan jadi orang yang perfect, sempurna. Kalau kalian merasa sempurna, justru kalian gak bisa mendoakan. Oke? Kalau kita pikir kita we get all everything together, berarti kalian belum bisa mendoakan orang. Kalau kalian mau mendoakan orang, perlu mendoakan melayani orang, justru kalian harus ada satu syarat. Kalian bukan orang sempurna. Yang kedua, kalian mau mendoakan orang itu juga bukan orang yang sempurna. Kalau orangnya sombong gitu, oh ya doain aja. Tapi ya gitulah. Kalau dia merasa dia bisa, dia udah menjadi orang yang obey. Oh, saya ini udah ikutin loh firman Tuhan. Semuanya ABCD, semuanya saya hafal gitu. Kalau dia merasa diri dia itu benar, itu memang sulit untuk menerima kesembuhan. Jadi ada cuma satu syarat, yaitu dimana kita ini merasa diri kita ini memang kita ini nggak sempurna, dan orang itu memang orang itunya tidak sempurna. Baru waktu kita mendoakan orang itu terjadi the cycle of grace. Amen. Kalian diberkati? Kalian diberkati? Haleluya. Mari bangkit berdiri, kita tutup. Thank you Jesus, we love you Lord. Mari Tuhan, thank you Jesus, we love you Lord. Tuhan, hari ini Tuhan, dengan waktu yang singkat dan terbatas Tuhan, dan juga dengan hamba-Mu Tuhan yang terbatas Tuhan untuk menyampaikan firman ini Tuhan. Tapi I pray right now in Jesus name, the Spirit, your own Spirit, Holy Spirit, Amen. Roh Kudus sendiri saat ini, Amen. yang memberikan Tuhan pengertian, understanding Tuhan. Hikmat-Mu mengalir atas setiap daripada jiwa-jiwa di tempat ini. Jemaat-Mu di tempat ini akan mengalami pertumbuhan Tuhan Yesus. Tuhan, biar ya Bapak, kami bukan hanya mengalami kesembuhan. Kalau ada yang sakit saat ini, in the name of Jesus, I pray in Jesus name. Amen. Segala sakit penyakit, thank you Jesus. Penyakit keturunan, kami katakan saat ini stop. Amen. Tidak punya kuasa lagi di dalam nama Yesus. Apakah itu penyakit diabetes, apakah itu penyakit darah tinggi, atau mungkin gagal jantung dan sebagainya. In the name of Jesus, kami tidak punya lagi penyakit turunan. Amen. Tidak ada Yes. kuasa Yes. atas setiap kutuk Amen. keturunan. In the name of Jesus, kami berdoa saat ini Tuhan, untuk jemaat-Mu di tempat ini mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Bahkan mereka boleh berjalan di dalam kesehatan ilahi. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapak, thank you Jesus. I speak in the name of Jesus. Thank you Lord. Amen. Tuhan, berdoa Tuhan untuk setiap kami juga Tuhan hari ini. Kalau setiap daripada kami Tuhan mengalami stagnansi Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan, kami percaya saat ini, hari ini Tuhan Yesus, ada resurrection, ada kebangkitan Tuhan, in our faith, in our grace life, oh God. Tuhan, kami tahu grace itu, kasih karunia itu akan menjadi ya Tuhan, istri daripada iman kami Tuhan. Amin. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Berikan pertumbuhan Tuhan Amin. di dalam gereja kami Tuhan. Yes. Pertumbuhan Thank you, Jesus. rohani Tuhan di dalam kehidupan kami, semakin jatuh cinta kepada Engkau. Thank you Jesus, thank you Lord. We love you Jesus. Yes. Thank you God. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Amin. Sorry kelamaan. Saudara-saudara, sebelum kita tutup, I encourage you nanti untuk bisa get the CDs. There's so many nuggets in it. Too many nuggets. Nggak mungkin kita bisa makan sekaligus semuanya. So grab the CD as soon as you can. Karena ini banyak, dari Ibu Gembala ini banyak practical wisdom yang kita bisa dapatkan ya. You know, I believe that you are all well fed today. So, saudara diberikan makanan yang luar biasa pada hari ini. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu memberkati kami, Kau begitu sayang dengan kami ya Tuhan. Thank you Lord for all the, not just the grace that you have given us. You've given Haleluya. us everything. Engkau memberikan pada kami. Jesus is our wisdom. Luar biasa. Even Jesus is our faith. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami ya Tuhan gak usah ngotot ya Tuhan untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Karena berkat-Mu mengalir ya Tuhan. By faith, by grace Lord Jesus, your blessing flows. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkati engkau. Dia protect you, Dia melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Dan Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau His shalom peace, damai sejahteranya yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami terima berkat ini. Haleluya. Dan jemaat yang diberkati katakan amin. 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 Selamat hari Minggu. Happy Sunday.